أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت dari Abuya karena Maulid Nabi itu bukan seperti sholat, bukan seperti puasa. Karena puasa di waktu-waktu, sholat di waktu-waktu, namanya ibadah muaqqah, ibadah yang diberi waktu. Sholat duhur mulai mixir sayangnya sampai anggaplah setengah 12 sampai jam 3, itu namanya muaqqah di waktu-waktu. Kalau Maulid Nabi atau Isra Mi'raj tidak ada waktunya. Kapan diberinya silakan. Meskipun tidak di bulan Rabiul Awal peringatan Nabi ya bebas. Itu hanya biasanya puncaknya peringatan itu jadi intinya bukan waktunya, tapi zikirnya ke Allah, menunjukkan rasa cintanya ke Kanjeng Nabi, itu intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi faktina mufursatil ijtima. Mongko keberuntungannya, kesempatannya kumpul. Doa, kelawan doa, tawajjuh dan tawajuh ilallah, dan fokus ke Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'arud linafahatihi, lan mentoaken mengharap linafahatihi maring nafaate keberkahane rahmate Allah wa khairatin kebagusannya Allah wa barakatin keberkahannya Allah wa ya tawajjuh indi ajallu iku lebih besar lebih agung min faidati zikra tenimbang faedah zikra nafsa ya awak dheweke zikra. Jadi fokus ke Allah, kemudian mengharapkan barokah dan sebagainya, itu lebih bagus, lebih penting daripada peringatan itu sendiri. Paham enggak? Berarti struktur hujahnya Abuya tidak penting waktu, tapi lebih penting peringatannya. Lebih penting mana peringatannya sama hasil peringatannya. Kumpulnya zikir itu ingin tawajuh ke Allah, harapkan keberkahannya, nafahannya Allah dan sebagainya. Nah, inilah berarti pentingnya itu kita dapatkan keberkahannya Allah, nafahannya Allah. Kayak kumpul di sini, sampai ngaji, kumpul ilmunya, kumpul keberkahannya. Ya, dapat ilmu tidak berkah, berarti sia-sia. Sampai hadir hall, tapi tidak dapat hall. Misalnya sampai jauh-jauh hall Solo, kan tidak dapat keberkahannya hall. Ya ini tak kaya menurut. Nah ini kapan hall Solo apa tanggal itu? Iya, itu tanggalnya itu puncaknya hall Solo itu misalnya ya tanggal itu. Apakah kita setelahnya itu tidak bisa mengholi beliau di waktu selain tanggal itu? Ya tidak. Tiap hari juga bisa. Kapan kita ziarah misalnya ke Solo untuk diniati ya selesai, dapat keberkahannya, dapat barokahnya. Cuma itu ada namanya, istilahnya adatnya puncaknya di hall Nabi Muhammad. Apakah harus tanggal 12 Muharram? Ya, tiap hari juga sampai niati hall ya dapat pahala besar. Makanya setiap ziarah, jangan ziarah Nabi Muhammad, setiap niati hall bagus. Makoli. Jadi penting zikirnya, kemudian dari zikir itu menghasilkan rahmatnya Allah. Paham ya? Jadi inti daripada zikir itu sekiranya kita mendapatkan rahmatnya Allah dan sebagainya. Kalau identik dengan manusia, ya dari keberkahan, kecintaan kepada manusia itu. Kalau manusia seperti Kanjeng Nabi. Berarti kita mengeringati Maulid Nabi supaya supaya kita tambah cinta Kanjeng Nabi. Hasil cintanya mudah-mudahan dapat sahabat dengan Kanjeng Nabi. Kita meringati Isra Mi'raj supaya dapat keberkahannya Allah, nafahnya Allah, sehingga
kita dalam melakukan sholat sesuai dengan tuntunan syariat, kemudian sholat kita lebih kencang, lebih khusyuk. Nah, nanti kenapa sholat itu dianggap istimewa dari ibadah lainnya? Ya, nanti di Isra Mi'raj itu ada keistimewaan. Semua yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu lewat malaikat Jibril. Nah, ada yang tidak lewat malaikat Jibril, langsung Allah sendiri. Apa? Ya kita kata sholat itu. Kanjeng Nabi bilang apa? At-tahiyatul mubarakatus. Nah, itu tidak lewat malaikat Jibril. Allah langsung Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi apa? Sudah tertinggal di bawah. Tidak ikut di Sidratil Muntaha. Itu namanya apa? Itu istimewa. Makanya sholat istimewa. Ada kata-kata doa sholat itu at-tahiyatul mubarakatuh itu langsung dari Allah. Assalamualaikum juga langsung Allah ke Kanjeng Nabi, tidak malaikat Jibril. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ada di dunia, di bumi, misalnya di Madinah, di Mekah, malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah dapat salam dari Allah. Berarti lewat apa? Lewat malaikat Jibril. Tapi ketika itu gimana? Langsung Allah sendiri, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus istimewanya apa lagi? Istimewanya lafaz itu tidak diturunkan di bumi, diturunkan di tempat yang istimewa. Jadi apa? Jadi kita mendapatkan kata tahiyatun, kemudian assalamualaikum, assalamualaikum dan sebagainya. Itu berada di mana? Di tempat yang paling istimewa. Kenapa dikatakan tempat yang paling istimewa? Karena tidak ada makhluk lain selain Kanjeng Nabi yang menempati posisi itu. Hanya Kanjeng Nabi tok. Jibril pun tidak bisa. Jadi apa yang ada di situ orangnya istimewa, apa yang kata-kata atau lafaz yang ada di situ juga adalah lafaz yang istimewa. Berarti ibadah yang paling istimewa sholat. Ada kata-kata. Jadi istimewa sholat ini. Ya, makanya orang dikatakan kafir bila tidak sholat. Orang tidak puasa boleh, dia mengklaim saya puasa. Karena ibadah puasa ibadah hanya sholat aja, cuma ibadah sholat aja yang kewajibannya sampai puncak. Hanya sholat loh, kewajibannya sampai puncak. Sampai kapan? Sampai sadar. Apa? Sampai kesadaran masih ada, pokoknya sholat, wajib sholat. Hatta kedipan mata, hatta mata tak bisa berkedip tapi masih sadar, masih wajib itu kewajiban, puncaknya kewajiban. Kalau puasa lebih rendah, kenapa? Tak mampu ya tak puasa. Zakat tandi ya tak zakat. Haji apa boleh tandi PC ya tak usah haji. Tapi sholat, terima. Ketika kesadaran masih ada tetap wajib. Jadi apa? Istimewanya sholat di situ. Makanya sampai apa? Orang tidak sholat zaman-zaman khalifah, ya apa? Itu perang sholat. Kalau zaman apa yang dulu masih ada khalifah, orang yang jahadus sholat, ya, orang yang tidak mau sholat bisa dihukum pancung. Kenapa? Karena ciri khas Islam yang ada di sholat. Makanya apa yang membedakan ibadahnya Islam dengan agama lainnya di sholat. Terus sholatnya itu istimewa gimana? Mengikuti tempatnya. Kan yang Nabi pertama diberikan sholat, diberikan apa? Wajiban. Apa? Suci. Sidratul Muntaha suci, mustawan suci. Makanya apa? Sholat harus suci. Apanya suci? Tempatnya suci, bajunya suci, serba suci.
Itu namanya zahir. Fungsi zahirnya sholat mensucikan yang luar. Fungsi batinnya yang mensucikan akidah. Kalau kita sudah Allahu Akbar, berarti apa? La syarika lah. Jadi mensucikan akidah. Mensucikan batin. Jadi apa? Kalau kita ngomong sholat, ya sholat itu suci zahiron wa batin. Paham ya, katanya suci bukan bersih. Suci itu lebih istimewa dari bersih. Ini kan kotor, Ustaz. Kotor itu bukan menunjukkan kesucian. Makanya Allah baunya gimana? Allah gimana baunya? Subhana, Maha suci. Kata-katanya Allah langsung pertama subhanallah, jadi langsung maha suci. Hanya fungsi sholat mensucikan. Jadi dari subhanallah asro, akhirnya dapat sholat. Hikmahnya mensucikan semuanya suci, batinnya menjadi suci. Makanya sholat apa? Inna sholat tanha anil fahsya wa munkar. Karena fahsya dan mungkar itu suatu yang kotor. Jadi harus berfungsi sholat. Apakah fungsi sholat itu kita dapatkan? Wallah alam, kita masing-masing yang merasakan itu. Ada orang sholat kok pakun mau ngomong anak kasar. Itu tergantung masing-masing. Ya bisa menghayati sholat, ada berkahnya sholat nyampe banyak, faedahnya sholat nyampe banyak. Makanya Allah itu membuka lafaznya dengan subhanallah. Kenapa? Masuk ke sholatnya juga fungsinya mensuci. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Wajina dan malam keberuntungannya kumpulnya manusia bitazkirihim lawan ngingetin nas wa irsyadihim lan oleh bidurin nas wa naslihim lan oleh nasihatin nas wa taujihim lan fokusin nas ilal khairi maring kebagusan wa ya istima'un nas itu aula min soddihim saking menahane menentange nas wa rodim lan nolak nas wal ingkaran alistima'ihim ngatake kumpulan nas bima kelan perkara la qaila kalau panjang itu mau ditangkap sore mah. Idul musyahad anna dzalika la yang fa'u wa la yufidu. Karena sudah perkara yang terbukti sudah idul musyahad karena perkara yang terbuktikan itu anna dzalika sudah mukon-mukonan musadduhum radduhum ingkar iku la yang fa'u la ora bermanfaat. Apa dzalik wa la yufid dan ora bisa berfaedah. Apa berdebat masalah ini tidak ada faedahnya. Yang penting intinya apa? Pelaksanaannya, zikirnya, kemudian hasilnya daripada zikir itu. Masalah menentukan hilafnya itu tidak penting. Awistadda, yang mana tadi? Wa ananas nasune manusia ku yazidu. Iku bisa nambahi ikbalu mau pengadepe nas. Wayastaddulan banget sama sukum opo peganganen nas ikatanen nas kullama zada dalam semangsa ditambal ingkar opo ingkar alamin anten istadda tadi banget hatta kana anan-nas sono kalsune kang larang lahu maring nas anggalika sing mokonon kabeh istimak itu wala zikra iku amrun iku merupakan perintah lahum maring nas dipiin kelawang lakoni dalik kemudian amr tadi min haitsu la ya'ud innal qawlatuna biro kang berakal min arbabil fikri wa da'wah saking biro kang duweni pikir wa da'wah lan iki taman nauna iku berharap sapa qala bi kulli qulubihim lawan saben-saben atine qala ayajidu yang nyata nemu mungkin mendapatkan makanan ing
tempat yastami'u kang kumpul fi dalam tempat anak menas. Ini apa itu? Ini apa itu? Yusabu ya. Fihim arahum wa yaksibuhum ila sofihim. Apa ini? Lam ya. Ya batu fihim ara'ahum wa yaksibuhum ila sofihim. Walidzalika tarahum yartaduna al-hada'iq wa nawaji wal amkan an'amah allati yaduru biya itima'un nas yasma'u bihim ma yuridun wa nahnu nara al-ummah tastami'u fi munasabatin muta'addidatin bi ruhbatin wa himmatan wa hirsin wal wajib 'ala istismaru mithli hadhil istima'at fi tawjihim ila al-khairati wal ma'ruf wal ihsan atamassu bima yajibu 'alaihi. Supaya netepatkan fi dalam nas arawum pira-pira pandangan nas wayak sibuhum dan bisa milang-milang hum ing nas ila sofihi maring barisan nas walidzalika lam konon kabeh tarahum ningali sira mingat wiyar taduna sukodo masuki dan hadaing mira-mira taman anawadi biro-biro panggilan wal amakin biro-biro namanya panggilan kajakan amakin biro-biro taman tempat al amah kang umum alat yaksuru kang akefiyah ing dalam kabeh hadaik nawadi istima'un nas apa kumpulnya menas niat mau supaya berbuat sapa nas bihim kelawan nada dan sebagainya ma ing perkara yuri dan karep sapa nas panahnu ta kita kuna oleh pertama sapa kita al ummat putai umat ikut tastami'u ikut bisa kumpul sapa umat fi munasabatin indan pira-pira munasabah acara-acara wa ta'adidatin kang akeh kang berwilangan bi ruhbatin kelawan cinta wa himmatin semangat wa hirsunan semangat. Jadi fal wajib mengutai perkara wajib ani ada kita iku istismaru misli hadzal istimat iku ngambil hikmah mengambil buah sepadane ikilah perkumpulan taujihim kelawan fokusnya umat istimna ilal khairi maring kebagusan wal ma'ruf kebagusan wal ihsan gaya bagus kata masuk dan berpegang di makam kalau wajib ngawajib hukum alim ing atase kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Inayah bisyarati wa sahibiha. Kami inayah bisyarati kelawan syarah wa sahibina kelawan syarah. Syarah itu apa? Sirah Nabawiyah berarti apa? Perjalanan berarti apa? Biografi kalau orang bisa dikatakan. Ada utai iki iqad yang tanah teman-teman mentingahkan anggap penting sebuah ulama al-muslimun yang muslimin wal mufakkirun dan orang yang berpikir wal bahithun dan orang kang bahas amatan kelawan umum bil janabil Muhammadi kelawan piwa tangan Muhammadi waman berkaya ta'ala bukan berkara bi kelawan maqamu lan fokus maqamu lan jumeneng apa ulama ta'lif kelawan nulis ngarang wal bahas lan bahas wa tahqiq lan nahtik gitu apa membuktikan bihimmatin kelawan himmah semangat kawiyatin kang kuat wajadtu fi dzalika lan teman-teman ni sapa ulama bidzalika ila maqanon apa bahas ngarang dan sebagainya kullal jid kelawan sekabehane kesemangatan wa bazalu lan yurahakan sapa ulama kullal ihtimam ing sampai ihtimam wa in kana la yafi bi haqqi hadhihi tahsis wa dari hadza wa in kana sedang ono apa hadza la yafi orang nyukupi bi haqqi hadza sahiyah kan kelawan ikilah
pribadi kang mulia al-jaliyah kang agung al-azimah sapa kanjeng Nabi wala yang talan paringi di hadzal maqam kang jamin haquhu apa hak yang Nabi Allah bi kalam kanjeng Nabi allazi anzala anurah kanjeng Nabi maula ketuane Allah fil makana al-uzma ing dalam kedudukan kang agung al-faridah kang eksklusif al-wahidah gesehen khusus lakinnahu fil haqiqah tapi nanya Nabi lakin yang dalam hakikat iku tabar iku dan ang seminang-minang sapa Nabi ku a'udzu ma iku paling agung perkara syahidan anhu ing at-tarikh apa sejarah apa tang fi jami'at wari dan seluruh tingkai perjalanan hidup yang Nabi in inayatin kadang inayah wa istiman istimam tam yaksul kang orang hasil mislo pas badane ma ya ayy syakhsiyatin maring di manusia. Jadi tidak ada duanya kecuali hanya dimiliki oleh kanjeng Nabi. Di dunia dalam dunia. Siwa Muhammadin selain kanjeng Nabi Muhammad SAW bin Abdullah SAW. Jadi segala apa yang dimiliki kanjeng Nabi intinya tidak dimiliki oleh selain kanjeng Nabi. Ada mirip misalnya. Tapi persentasenya hanya sedikit. Hanya Nabi tidur, sahabat tidur. Nabi sodako, sahabat sodako. Kanjeng Nabi mengguli istrinya, sahabat mengguli istrinya. Berarti apa? Sama-sama berbuat. Tapi tidak sama dengan kanjeng Nabi. Kalau sering saya istilahkan apa? Setiap perbuatannya Nabi kalau dinilai pasti angkanya sempurna. Kalau angka sempurna itu 100, maka apa? Segala kurangnya Nabi dari mulai kanjeng Nabi bangun tidur sampai kanjeng Nabi tidur lagi semuanya kalau dinilai semuanya 199 tidak ada. Nilainya sempurna semua 100 semua. Maka di situ dikatakan kanjeng Nabi itu maksum, orang yang dijaga. Orang maksum itu enak apa enggak? Haknya. Orang yang dijaga itu tidak enak. Kenapa? Selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Kami yang lihat maksiat. Kalau sekarang kami yang suruh milih, suruh ngelihat TikTok, ngelihat Facebook atau ngaji. Ya, gelisah kami ya. Sampean pengumuman Indauro tak boleh pegang HP, susah. Tujuannya pegang HP, tujuan tidak pegang HP apa? Maksum namanya supaya dijaga. Ternyata apa? Wah, ya, mulutnya ngocak sami'na wa ata'na tapi hatinya sami'na wa asai. Karena apa? Itu namanya ini Nabi. Berarti apa? Kalau yang berat menerima beban yang kanjeng Nabi. Makanya dia kata laqad ja'akum anitum harisun ani. Berat kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang paling kuat. Ya, orang paling jangan sampai bilang enak ya ma'rifat. Orang ma'rifat itu tidak enak sama sekali. Orang yang bisa ma'rifat berarti orangnya sudah kuat. Coba kanjeng Nabi ketika diberitahu malaikat Jibril nasib cucunya Hasan Hussein, satunya dipenggal kepalanya, satunya diracun oleh istrinya. Sudah mah? Kanjeng Nabi sudah dikasih videonya. Ya. Kalau sekarang ini namanya trailer. Ada film mau muncul, trailernya dikoreakan dulu. Wih, ramai. Ini Nabi dikasih dulu. Dia memang hanya Nabi. Padahal ini kejadiannya di luar masa hidupnya hanya Nabi. Itu baru di dunia hanya Nabi sudah apa? Pingsan hanya Nabi seperti itu. Dari kuatannya Nabi. Coba kalau bersama ya. Sampean di anak kemudian diperkirakan anaknya bakal na'udzubillah misalnya terlindas truk misalnya. Sampean diperlihatkan terlindas truknya. Zamannya akan datang, sampean akan
Nggak enak, hidupnya nggak enak. Saya yakin aku sampai nggak bakalan apa, tenang audien. Kenapa? Terus mikirkan itu. Nah, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh. Sampean dapat istri yang sampai cintai, sampean paling senang. Kemudian diperas sama Allah, binin sampean selingkuh. Sampean kabin sekian atau sekian tahun, sampean istrinya binin selingkuh. Diperlihatkan videonya. Marifatnya akan datang ini, diperlihatkan. Dari mah? Justru ketika mendapatkan seperti itu malah sampean tidak bahagia. Makanya Allah apa? Nutup aja, ditutup biar sampean bahagia. Tutup aja, tidak usah marifat. Andai kan sampean kabin, kemudian sudah diberi marifat itu sama Allah, tidak kira bahagia. Lebih baik apa? Allah tutup. Berarti apa? Sampean nikmati. Meskipun kejibudina ada penderitaan. Itu adilnya Allah di situ. Nah, kadang-kadang lebih enak kita daripada para wali. Kenapa? Kita menikmati hidup. Wali-wali enggak, kadang-kadang susah. Itu hanya Nabi. Apa boleh hanya Nabi diperlihatkan neraka? Widih. Siapa yang tahan neraka? Makanya kan Nabi orang paling kuat. Diperlihatkan neraka dengan segala sesuatu yang kita aja tidak bisa membayangkan. Kalau diberikan surga bisa. Ya, tapi kalau sudah diperlihatkan neraka, aduh, masya Allah. Buktinya banyak Nabi kan di Isra Mi'raj nanti diceritain di sini kan Nabi diperlihatkan ini. Bismillah Mi'raj kan Nabi. Dan Nabi ketika sholat diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Berarti apa kan Nabi orang yang paling kuat. Kalau kula bersama ya diperlihatkan orang biasa, gila. Hak gila. Kenapa? Nak mampu. Ya sampai diberi amalan-amalan, melakukan amalan C, amalan A, amalan B, langsung akhirnya apa? Stres gila. Itu baru nggak itu. Nah, makanya orang yang diberi kelebihan pasti kuat. Nah, orang paling kuat siapa? Ini Nabi tidak boleh. Ini Nabi diperlihatkan seluruh alam semesta kan Nabi. Kitab ceritanya Allah diperlihatkan semua kanjeng Nabi. Kulluhum. Nabi tahu semua. Diberi kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Waqad tahaddatsa al-Qur'an, teman-teman sendiri ta'akan Al-Qur'an Karim was sunnah an-nabawiyah. Sudah diceritakan, Quran sudah menceritakan, hadis yang Nabi sudah menceritakan, an hadisatul Isra, saking cerita Isra wal Mi'raj, bi'tibariha kelawan bi'tibari gambaran-gambarane hadis juz'an lawan sak juz min siratin nabawiyah, saking sirah kanjeng Nabi. Wa 'alaiha yaduru hurukul lima allafa ulama. Oleh yang atas iki sirah nabawiyah yaduru berputar banyak maksudnya. Hurukul lima apa cetakan-cetakan saben-saben perkara allafa kang aran ing sebab ulama Islam fi takhsisihi ing dalam khususakan dengan yang Nabi alaihi wasallam. Khususan Isra wal Mi'raj lawan apa? Khususan Isra Mi'raj. Nama Isra Mi'raj itu sesuatu yang luar biasa. Karena Isra Mi'raj ini sesuatu yang keghaiban yang ditampakkan oleh Allah, yang diceritakan ke kanjeng Nabi menceritakan ke umat. Ya, keghaibannya Nabi Musa tidak seheboh keghaibannya ceritanya kanjeng Nabi. Nabi Musa bedanya apa kanjeng Nabi dengan Nabi Musa dan mau dengan Musa? Nabi Musa masih masuk akal. Apa? Khalwat 40 hari. Ketemu Allah, ngomong-ngomongan sama Allah. Dapat ini, dapat itu, dapat Taurat. Masih masuk akal. Kanjeng Nabi
ketika Isra, ya, tempat yang tidurnya Nabi ketika Nabi kembali masih hangat. Berarti apa? Coba secara akal karena bekas kita duduki berapa menit sih? Masa sampai 1 jam masih tetap hangat, kecuali orang itu sakit panas, bok abis. Daun yang ditinggalkan Nabi masih getar. Ketika Nabi masih getar daun itu. Berarti apa? Bayangkan. Berarti Mi'raj itu tidak nyampe 1 jam. Tapi luar biasa. Ini membuat orang-orang tidak iman. Di sini tantangannya. Oke lah, Allah ngomong dengan Nabi Musa. Logikanya masuk akal. Kenapa? Allah yang turun ke bumi, ke Bukit Tur Sinai. Gampangannya gitu. Hanya Nabi dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa aja sudah tidak masuk akal. Kemudian naik ke langit 1 yang tidak masuk akal, sampai ke Sidratul Muntaha tidak masuk akal. Cara akal tidak masuk akal. Itu hebatnya Nabi. Tidak ada yang nyerup Nabi-Nabi dari zaman manapun yang tantangannya seperti beratnya sepanjang Nabi. Itu tantangan makanya Nabi berat, paling berat. Maka tantangan Nabi Musa meyakinkan umatnya dengan tangannya Nabi Muhammad lebih berat dengan yang Nabi Muhammad. Selesai. Kalau Nabi Musa ini saya dapat Taurat, buktinya apa? Ini dapat ini, dapat Al-Wah ini. Mereka bisa ngelihat anunya. Selesai, mari. Ini Nabi, mana buktinya? Makanya mukjizat dibuktikan dengan mukjizat. Perjalanan kanjeng Nabi, ini apa? Kanjeng Nabi ditanyakan, berumpalah bangun Masjidil Aqsa. Ketika tangannya Nabi posang, ya. Ada Nabi Jibril turun, diangkat lagi Masjidil Aqsa belakangnya Nabi. Kanjeng Nabi ngitung. Ada sekian. Oh iya benar. Oh anu. Hanya Nabi diberikan lagi. Itu ada yang dari Palestina mau ke Mekah, ada orang jualan ini hanya Nabi. Ketemu ini. Benar. Ada orang lewat dari sana, ada orang jualan bawa ini benar semua. Berarti apa? Mukjizat dibuktikan dengan mukjizat. Nabi Musa tidak. Nabi Musa pembuktiannya tidak ada dengan mukjizat. Hebat dengan yang Nabi. Berarti kedudukan ini luar biasa dalam hal. Nah, yang sulit apa ketika yang namanya Mi'raj. Nah, ini makanya ukuran tersaja benar. Makanya itulah fungsi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersaja hanya Nabi ada dia bersaja. Samanya sampean bersaja ke Nabi Muhammad, Nabi Ali pribadi. Cung mun kakek sakit mah ya. Tertik-tak misalnya, tertik-tak. Sampean meskipun kalau iman yang main percaya ke Nabi Muhammad, Nabi Ali misalnya Nabi pribadi. Kapan tik-tik. Kenapa? Karena iman. Padahal cek apa? Dijikan. Tapi duha udah sudah debur ya. Akan dimakan. Berarti apa? Makannya sama cek karena apa? Kan sampean percaya juga Habib Muhammad, Habib Ali Habib Badi. Ya. Apa sudah bagi Torot. Apa saya katakan Nabi? Ya meskipun ini tak masuk makanya apa? Imannya Abu Bakar iman nomor 2 setelahnya dengan Nabi. Paling top di antara Nabi. Dan langsung dengan Nabi sodakta melolo. Ini sodakta. Sayyidina Umar sih masih butuh konfirmasi. Sayyidina Umar masih butuh konfirmasi. Kalau saya Abu Bakar langsung sodakta ya Rasulullah. Nah, ini. Ya. Nah, nanti ya mudah-mudahan kula besampean
dapat sirnya, dapat rahasianya Isra Mi'raj. Oleh berkahnya Isra Mi'raj, makanya di sini dibahas dapat berkahnya Isra Mi'raj, dapat hafalnya Isra Mi'raj. Apa yang didapat? Itu masing-masing kita yang ngerasakan. Ya. Maka kanjeng Nabi itu apa? Ibadah yang paling sukanya Nabi apa? Sholat. Kenapa? Karena ketika sholat dia melaksanakan nyaman. Makanya kanjeng Nabi sering bilang ke Bilal, arihna ya Bilal, arihnya benar di sholat. Bilal itu seperti, cepatan sholat. Kalau kanjeng Nabi sumpah sholat. Sholatnya Nabi langsung tawajuh ke Allah. Ketika sudah fokus ke Allah, hilang semua. Nah, sampean buktikan dah. Bapak sampean payah kalako. Ini seberang kalako. Tapi ketika pulang lihat anaknya yang masih kecil, dari mana? Hilang ke bunga. Sampean dialek kene, dipenakan. Dari mana? Ketika ning alek penakan atau alek si bayi sekali ngikene curotona dari mana? Hilang kebiasaan. Endet enak. Begitu juga kanjeng Nabi. Paham? Karena hanya Allah lah yang bisa menenangkan kanjeng Nabi. Ada bodoh. Ya. Kanjeng Nabi cuma Allah. Kalau saya masih tenang melihat Habib Muhammad, masih tenang bisa melihat Habib ada sandarannya sebelum Allah. Sahabat tenang lihat kanjeng Nabi, tidak lihat Allah dulu. Sahabat susah suara banyak hadis-hadisnya. Ketika lihat kanjeng Nabi, susahnya hilang. Berarti apa? Sandarnya sih ke manusia. Tapi kanjeng Nabi tidak bisa. Sampai tongkok kanjeng Nabi. Para sahabat maunya Nabi paling tinggi. Nabi sih lain, maunya Nabi paling tinggi. Hanya Allah langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mana? Kama syahadu asna'u orang yang senihu ing mamalan perkara syahadang membuktikan ing ma asna'uhuma opo pujian-pujian Isra dan Mi'raj minal umuril khariqah sing pira-pira masalah perkara kang khariqah kang luar biasa, luar adat. Khariqah itu kang di luar kebiasaan. Atana menahus ora ngususan sapa Allah biha kelawan umurul khariqah dan sing maswiji minal anbiya wa rusul. Yang umurul khariqah ini tidak ada yang khususkan kepada kecuali hanya kanjeng Nabi. Jadi makanya kanjeng Nabi itu yang diisrokan Mi'raj. Dan Isra Mi'raj kan cuma kanjeng Nabi itu. Nah, faqala man qadara sapa Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata-katanya apa? Subhana itu Allah. Alladzi asra bi 'abdihi. Bi 'abdi ini apa? Bi 'abdi ini berarti apa? Menunjukkan kebalikannya Allah dengan kanjeng Nabi. Makanya kata-katanya bukan bir rasul atau bi rasulihi. Tapi apa? Bi 'abdihi. Hambanya. Berarti apa? Kalau hamba apa ini? Manusia biasa. Orang yang menyembah Tuhan. Berarti antara abdun dan subhan ada hubungan Tuhan dengan kalau subhan itu Tuhannya, abdun itu rahasianya. Menceritakan apa? Seorang hamba biasa dipilih sama Allah untuk Isra. Hamba Allah ya, hamba biasa seperti Nabi Adam, hamba biasa. Tapi abdu, paham ya? Bedanya apa dengan Rasul? Kalau abdu berarti kulluhum, manusia kulluhum.
Manusia isinya siapa? Isinya Nabi, isinya Rasul, isinya apa? Tapi kalau misalnya Rasuluh, misalnya subhanallazi, bukan abdu, bukan apa? Bukan abdihi. Berarti Allah milih misalnya rasulihi, bi rasulihi. Berarti Allah milih di antara rasul-rasulnya. Berarti yang abdu tidak layak Isra. Paham? Berarti Isra itu hanya khusus untuk kalangan Rasul. Berarti apa? Ini semua kulluhum. Berarti apa? Dari tingkatan Rasul sampai tingkatan Abdul. Makanya apa? Dipilihlah Kanjeng Nabi. Berarti apa? Kita bisa tidak mi'raj ke Allah? Dalam artian tidak seperti Kanjeng Nabi. Bisa. Maka mi'rajnya Abdul ke Allah ya sholat. Ya, mi'rajnya kita ke Allah itu sholat. Subhanallazi maha suci zat asra kang nglakuaken bumi sapa Allah bi abdihi. Kata-katanya ditambah apa? Bi abdihi, tidak ditambah bi abdihi. Dan asra nas bi abdihi kelawan hambane Allah subhanallazi lailan ing dalam waktu bumi. Berarti apa? Lailan. Tidak sih, ini namanya taksis. Perjalanannya apa? Lailan. Kalau disebutkan lailan, berarti apa? Allah mengafdolkan malam daripada siang. Paham enggak? Berarti apa? Afdolan mana siang dan malam? Allah milih asronya abangnya Nabi apa? Lailan. Karena siapa apa? Setiap apapun pasti biasanya malam. Allah turun ke bumi, Ramadhan turun kapan? Sulusai akhir. Sulusai akhir Lailan terus. Kebanyakan. Minal laili fatajad, malam lagi. Tidak ada kata-kata siang. Yang ada kebanyakan malam. Kebanyakan wali-wali diangkat malam. Kebanyakan wali-wali diangkat juga malam. Maksudnya apa? Minal masjidil haram, saking masjidil haram. Berarti Allah menentukan tempatnya juga. Di mana? Di masjidil haram. Kalau Allah menyebutkan masjidil haram berarti apa? Berarti kalau disebutkan berarti menunjukkan tempat yang paling mulia. Allah menjaharkan tempatnya dari mana? Masjidil Haram. Isra itu mulia, berarti dimulai dari tempat yang mulia. Kemudian kemana? Masjidil Haram. Ditentukan juga yang perjalanan dari A ke B-nya ditentukan. Allah tidak menyamarkan. Berarti apa? Masjidil Aqsa juga adalah masjid yang mulia. Makanya apa? Ayat Masjidil Haram pegang umat Islam, Masjidil Aqsa juga pegang kita rebut. Kenapa kita harus merebut Masjidil Aqsa? Karena ada kata-kata Quran Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu sejarahnya Rasulullah. Kalau Aqsanya dihilangkan, Masjidil Haram dihilangkan, habis syiarnya Islam. Makanya betul kata misalnya berisi Aqsa habis, Masjidil Aqsa diganti dengan apa? Istana Sulaiman orang Yahudi. Habis itu nanti bergilir. Masjidil Haram kita kuasai, kembali kepada zaman Abraha. Apa? Di mana? Dihilangkan syiar Islamnya. Kenapa? Buktinya apa? Fakta suka tidak suka Masjidil Haram itu pemersatu umat Islam. Karena apa? Di situ ada Ka'bah. Ada Ka'bah dari ritual haji. Itu hebatnya Islam. Hebatnya Allah menjaga agamanya itu. Paham ya? Nah, hebatnya Allah menjaga Islam. Ada apa? Ada naruh Ka'bah. Ka'bah dari Masjidil Haram. Syiar. Cara jaga agamanya dengan itu, dengan haji. Lalu dengan haji. Coba Ka'bah diungkit.
tak marah kabeh. Nah, cuma ini yang Masjidil Aqsa. Bedanya apa Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram? Kalau Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ada ritual. Ada ritual haji. Caranya Allah. Masjid Nabawi syiar Islam iya. Di situ ada siapa? Ada Kanjeng Nabi. Syiarnya Islam juga. Nah, yang repot di mana? Masjidil Aqsa. Tidak ada ritual ibadah haji semacam haji, tidak ada jasad yang harus diselamatkan dari situ. Makanya apa? Masjidil Aqsa terus jadi perebutan. Nah, makanya kalau Aqsa ini betul-betul dikuasai, selesai sudah. Nanti tinggalin. Nah, makanya apa? Kita kuasai karena apa? Di Quran sudah disebutkan menjadi syiar Islam Masjidil Aqsa. Paham ya? Makanya apa? Makanya ketika zaman Sayyidina Umar itu khalifah pertama yang sudah bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Kemudian direbut lagi. Kenapa? Masing-masing agama samawi itu mempunyai histori sendiri terkait dengan di situ. Orang Nasrani ya ada tempat lahirnya siapa? Bethlehem itu, Nabi Isa-nya. Kemudian yang Yahudi dengan Nabi Sulaiman dan sebagainya. Masing-masing punya histori. Islam dengan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mana? Alladzi barokna. Kang barokai sapa kita. Apa bukti kebarokahnya? Bukti yang nampak ditampakkan oleh Allah, barokahnya apa? Salat di Masjidil Haram 100.000 kali. Salat di Masjidil Aqsa 500 kali. Yang istimewa Masjid Nabawi 1000 kali. Sebab apa? Sebab Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa? Haulahu ing sekitare linuriyahu supaya paring weruh sapa kita, memperlihatkan sapa kita min ayatin ing Kanjeng Nabi. Saking ayat piroro tanda-tanda kita. Inna wasamiul alim, sami Allah, samiul basir. Inna sunna Allah kuwa ya Allah iku sami. Zat yang maha mendengar, al-basir dengan maha. Ayatnya ditutup dengan sami'un basir. Sifat Allah as-sami', sifat Allah al-basir. Kenapa? Sifat sami' dan basir ta'aluknya kepada makhluk. Paham ya? Tapi kalau belajar ilmu tauhid, ta'aluknya sami' basir kepada siapa? Suatu yang sudah diwujudkan sama Allah. Berarti apa? Berarti Isra itu wujud zahiron. Sami'an bisa didengar. Nah, berarti apa? Bukan mimpi. Berarti apa? Berarti Allah sami' enggak ke ini? Allah basar enggak ke ini? Iya sami' bukan ini fakta. Nah, berarti Isra Mi'raj juga fakta. Bukan kejadian mimpi, karena ulama mengatakan Isra Mi'raj itu mimpiannya Nabi. Enggak, karena Allah sami'un basirun. Kalau asronya seperti saya, gampangannya kalau kasarannya, Allah memperjalankan saya dari Ketapang ke Surabaya. Saya jalan ke Surabaya, Allah lihat enggak? Allah jalankan dengan apa? Dengan bis misalnya. Allah lihat saya enggak? Iya, jasadnya. Itu berarti apa? Gampangannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haulu tafsiri ayatil Isra fil Qur'an utawi sekitar tafsirane ayat-ayat Isra fil Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ayat.
Wasababu nuzuliha utawi sebab turunnya ayat di atas. Wa raddun wa ya sabab nuzulika ar-raddu iku mengcounter menolak menjawab dan musyrikina mengatasi golongan musyrik al-mukadzibin kang tidak percaya, kang ora percaya bil Isra kang goro bil Isra kelawan Isra lima krono hadis sang barang ngabaraken hum ing musyrikin bi kelawan ma sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, tidak percaya, sebenarnya Allah sendiri yang nurunkan. Coba bayangkan betapa beratnya Kanjeng Nabi ketika harus suruh mengumumkan, nyampaikan kejadian yang dilakukan Kanjeng Nabi. Coba misalnya kula nih kayaknya turun cerita lagi perjalanan saya dari kota Probolinggo ke Gili Ketapang dengan jalan kaki. Kemudian di tengah laut saya ngambil ikan. Kemudian saya ceritakan sampean. Percaya enggak? Gila. Nggak mungkin. Ntar ke Gili jalan kah? Tak mungkin, gendeng. Pasti harus apa? Naik kapal. Berarti apa? Sampai tidak percaya kesaktian saya. Saya bisa jalan di atas air. Andaikan saya betul-betul seperti itu, saya bisa jalan di atas tasik, jalan biasa. Berarti apa? Saya termasuk mukadzibin, orang yang tidak percaya ke. Nah, saya suruh cerita kayak gitu di rumah. Waduh, berat salah. Padahal itu apa? Bisa saja dengan alat-alat apa? Saya bisa jalan di atas. Apa boleh Kanjeng Nabi? Di zaman teknologi yang anggap dikatakan tidak ada teknologi, zaman primitif, ya kan? Jalan dari Mekah Madinah berapa bulan? Dari Masjidil Aqsa rata-rata anggap 2 bulan. Kanjeng Nabi tak depan semenit. Gila. Maka wajar orang-orang yang tidak iman mukadzibin bilangnya tambah gila Muhammad, tambah stres. Kenapa? Iya, karena ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, itu tambah stres. Kan ditinggal Abu Bakar, ditinggal istrinya Siti Khadijah, tambah stres. Ya, nah seperti itu. Boleh, itu level saya loh ya, level saya anggap di sini sampai ngocak saya ustaz. Apa boleh sekancaan sampean? Paham? Mana? Misalnya Akbar suruh ngocak, padahal Akbar apa? Ya kancana sampean. Daripada sekancan, daripada hidung bareng, ada ngakan bareng, ada apa-apa, tahu wiridan, tahu sholat, tahu ibadah. Pas suruh ngocak dia, jen. Saya aja sih mending sampean sih. Meskipun itu tetap tak percaya sampean. Apa boleh? Misalnya Akbar suruh buat pengakuannya ini, jen saraan boleh. Apa boleh? Sauki suruh ngocak dia, jen sara boleh. Lah ya sauki dia anu dia. Daripada dengan ini berat, tak gampang. Pokoknya Nabi enak Isra can sama. Kanjeng Nabi juga Isra diperlihatkan umat yang nggak apa susah. Diperlihatkan kelakuan kula bersama sibuk jubo seborong-borong Nabi susah seumur hidup sampai Rasulullah wafat, sampai nangis-nangis di sana mikiri kula bersama yang tok sita itu coba untung bisa iman Kanjeng Nabi itu sudah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanah wa ta'ala subhanah
subhanallah tanzihullah iku bersihkane Allah angkulin sang sama suci siasane Allah laisa minasyai'un wa wasamun basir. Waqad ajma'a teman-teman sepakat al-muslimun ala anna al-murad sebenarnya murad bi abdi bil abdi lan dapat abdu huna ing dalam iki ayat iku wa ya abd iku sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah muslimuna so muslim waqala huna lan dawu sapa Allah huna ing dalam iki ayat bi abdihi li anna wasfahu korona sifat dengan yang Nabi bil ubudiyati kelawan tadi hamba al mudhafah kang disandarakan ila Allah Subhanahu wa taala iku asyraful maqamat iku paling mulia-mulai kedudukan yang kanjeng Nabi. Kenapa dikatakan asyraful maqamat? Kenapa? Umat sebelum Nabi siapa namanya siapa? Nabi Isa ya Pak, ditahbiskan menjadi posisi Tuhan, anak Tuhan. Jadi apa? Tragedi Tuhanan di zaman Nabi Isa masih terasa di zamannya kanjeng Nabi Muhammad. Mana kanjeng Nabi apa? Kanjeng Nabi itu menunjukkan abdunnya. Itu menunjukkan abdunnya apa? Kanjeng Nabi yang makan di tanah, kanjeng Nabi ke pasar, kanjeng Nabi utang, kanjeng Nabi lapar, kanjeng Nabi berarti apa? Menunjukkan abdinya. Kenapa? Karena di zaman Nabi Isa umat yang Nabi Isa ngelihat Nabi Isa itu eksklusif banget, top banget, tak pernah ini, tak pernah itu, tak pernah ini, aduk, top banget, ya. Jadi eksklusif banget Nabi Isa di mata. Nah, ini Nabi apa? Eksklusif tapi tetap menunjukkan makom abdunnya. Makanya di sini apa? Kata-kata bi abdi berarti apa? Kanjeng Nabi diangkat meskipun diangkat ke langit 7 ke Sidratul tetap abdun, bukan diangkatnya Nabi ke atas langit, diangkat di apa? Diangkat derajatnya jadi anaknya Allah. Enggak. Tetap abdun. Buktinya apa? Buktinya dikatakan abdun menerima yang namanya sholat adalah abdun, makanya sholat dengan abdun garis lurus. Paham? Bi abdihi. Dapat apa nih Nabi bi abdi dari asra? Sholat. Siapa yang sholat? Abdun, berarti Nabi tetap abdun. Kalau kanjeng Nabi ya mohon maaf seperti diangkat jadi dewa misalnya, dia tidak usah sholat, mau posisinya sudah dewa, apa sholat, ya kan? Daripada Tuhan bisa nyiksa bisa. Makanya di sini kata-kata bi'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Walaysa lil mu'minin sifatun walaysa orang lil mu'min kana mu'min sifatun apa sifat atammu kang luwih sempurna wala asyraf lan luwih mulia minal ubudiyat nimbang sifat ubudinya. Jadi hamba wis pokoknya paling mulia dari di pondok pangkat paling mulia di pondok adalah khotim. Ya, paling mulia siapa? Khotim. Orang yang khidmah. Ya, khidmah ke apa? Ke pondok. Khidmah nyari ilmu. Itu paling mulia. Kalau santri, thalibul ilmi mulia. Ini paling hebat apa? Khadimul ilmi, paling mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Terus walihada karena iki atlaqa mongko mutlakan atau dawakan sapa Allah ing
kalimat tadi ubudiyah tadi sapa Allah taala ala nabiyhi ing atase nabi Allah fi asyrafil mawatin ing dalem paling mulia-mulia tempat ka qaulihi alhamdulillazi anzala alam abdihil kitaba alhamdulillah sekapuji kula kadha Allah allazi anzala kan nurunaken ala abdihi ing atase hambane Allah rupaya kan nabi alkitaba ing Al-Qur'an surat Kahfi wa qalilan kadawi Allah taala tabarakalladzi nazala furqan ala abdihi tabaraka ma baraka Allah subhanallazi tawazat nazzala awas lo kada atas anzala kalau bawah nazzala kalau anzala berarti turun sekali terus dari Baitul Ma'mur ke langit dunia. Kalau nazala dari langit dunia ke kanjengnya nazala step by step. Al-Furqan ing Furqan ala abdi ngadase hambane Allah. Kalau turun sekaligus ya mulai bismillah alhamdulillah sampai falak namanya anzala. Seperti Nabi Musa dapat Taurat itu namanya anzala, turun jadi kitab glek. Al-Quran enggak ditaruh di langit dulu. Dari langit diturunkan yang Nabi sesuai kondisinya. Iqra dulu. Padahal Iqra taruh berapa? Yang turun berapa? Just 30 kali. Turun tadi 30. Mana baru kembali lagi diacak-acak. Nah ini makanya di sini kadang-kadang jadi sindiran orang Nasrani, Quran tak jelas, turunnya tak pada kitab. Justru itu hebatnya Quran, sudah ada dulu, kemudian kejadiannya mengikuti yang ada dulu. Nah, aslinya itu ya asli, tidak bisa dia dirubah-rubah. Menunjukkan apa? Aslinya Quran. Dari alhamdulillah Fatihah sampai Falak turun tuh. Kalau dari siapa ya? Dari malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi. Hanya tiap Ramadan kayak gini. Pasti malaikat Jibril nasih Kanjeng Nabi Dibi. Khawatir salah tak Quran lah. Boleh kulo sampai Nabi ada tertib tiap Ramadan kayak gini. Makanya apa? Makanya tabiat Kanjeng Nabi tiap bulan Ramadan ngatamkan minimal 1 kali. Satu niati ngikuti Kanjeng Nabi ya para sahabat tabi'in. Kedua hikmahnya fadilahnya apa? Hikmahnya pada bulan Ramadan ketika di bulan Ramadan dikalikan berapa? 70 kan? Kali. Berarti kita anggaplah 1 kali ngatamkan seperti ngatamkan 70 kan? Kali. Berarti apa? Anggap kita ngaji Quran, ngatamkan Quran 1 bulan Ramadan ini anggap seperti kita baca Quran sumur itu salah satu hikmahnya. Saya ngatamkan kitab ini kitab itu ya sama dengan sampai ngatamkan kitab selama 70 tahun. Logika akalnya kayak gitu. Makanya Ramadan gimana? Ya katakan syahrul masih panennya umatku. Kalau Syaban apa? Kalau Rajab syahrullah. Kalau Syaban syahri. Kenapa saya katakan syahri? Karena turunnya ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi syahri makanya. Ya kan yang Nabi dapat keistimewaan tadi innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Diturunkan bulan makanya dikatakan syahri. Nah, kalau ini bulan rakyat. Kalau Ramadan bulan rakyat. Kita semua yang berpes dapat bonus kulluhum min ummati Muhammadin. Hebatnya mengenai Nabi. Umat yang lain enggak. Buktinya apa lagi semuanya ini?
Bulannya sudah istimewa, bulannya sudah istimewa. Ditambahi boleh Lailatul Qadar, istimewa boleh. Ya mah? Kalau kita baca Quran di pas Lailatul Qadar, hatam Lailatul Qadar, ya mah? Ya 70 kali 83 kali 70 boleh. 83 tahun, paham? 83 tahun, setiap tahun pasti ada Roma, kalikan lagi 70. Hebatnya, makanya tidak ada yang bandingi. Lailatul Qadar itu tidak ada yang bandingi, hanya selain umatnya Kanjeng tidak ada. Ya, umatnya ngari ya kepini. Ya, aku lebih sampai ya, buat juga. Mau juga tedung, kudu jogo, ngaji ngari lah betul ngari. Ya kan? Kalau macam Nabi Musa, sauke gagah. Macam Nabi Isa, necis sekali macam Nabi Isa. Hawariyun itu orang-orang yang top semua. Ya, orang top semua. Kenapa top? Siangnya puasa, malamnya tahajud, anaknya baku, makannya ini. Udah bersama dari mana? Ya dalam tanda kutip brengsek kabin. Ya. Ketika sahur rebukan. Ketika subuh melekot kabin. Ngaji nabu jaga nabu yo koprak sebarang boleh. Berarti apa? Brengsek. Kalah nyaman gigi. Inilah fakta. Tapi masya Allah, kadang-kadang kanjeng Nabi kita Bismillahirrahmanirrahim. Terus mana? Surat Maqaulihi fauha ila abdihi ma auha fauha mau paring wahyu sapa Allah ila abdi maring hambane Allah ma ing perkara auha paring Allah. Jadi fal abdu mengalapan abdu fi kulli hadzal ayat yang semeniki ayat wa ya'bud iku sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'lumatun awaliyatun wa tafaqa ulama wallahu a'lam. Al-Fatihah.